Ini adalah alat yang biasanya kita pergunakan untuk memotong kuku kita ketika kuku kita sudah panjang, teman-teman. Karena memang ini adalah fungsi utama dari alat ini. Tapi pasti banyak teman-teman yang belum tahu fungsi rahasia dari alat pemotong kuku ini. Di sini saya akan berbagi 10 fungsi rahasia dari gunting pemotong kuku seperti ini, yang dimana fungsi ini nanti bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Jadi akan sangat sayang sekali kalau misalkan teman-teman tidak tahu fungsi-fungsi rahasia ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk fungsi rahasia yang pertama, teman-teman, di sini kita bisa mengaktifkan mode aman dari gunting pemotong kuku. Jadi supaya ketika dipergunakan anak kecil atau dipegang anak kecil jauh lebih aman. Kita bisa lihat terlebih dahulu pada bagian depannya ini mangap semua. Jadi pisaunya akan sangat berbahaya ketika dipegang anak kecil. Nah, untuk cara mengaktifkannya pun sangat simpel dan sangat mudah sekali. Jadi caranya seperti ini. Ini kita lipat seperti ini. Kemudian teman-teman, pada bagian sebelah sini ini kita tekan, kemudian kita dorong ke arah depan. Ini seperti ini ya mata pisaunya. Kita coba aktifkan mode amannya, teman-teman. Kita tekan, kemudian kita dorong ke arah depan. Kita tahan sebentar. Nah, kita bisa lihat mata pisaunya sudah menutup ya. Jadi ini akan jauh lebih aman ketika dipegang anak kecil, teman-teman. Nah, untuk fungsi rahasia yang kedua, teman-teman, di sini kita bisa menambahkan lakban pada bagian sisi kanan dan juga sisi kiri di gunting pemotong kuku. Jadi ini fungsinya sebagai mode bersih. Sebagai contoh, misalkan teman-teman memotong kuku di rumah, di kamar, di kasur maupun di ruang tamu ataupun di sofa, kita tidak perlu membersihkan sisa-sisa kuku yang sudah kita potong. Karena kukunya dia akan terkumpul di bagian dalam. Nah, sebagai contoh saja seperti ini ya. Jadi tidak akan merepotkan kita, teman-teman. Ketika sudah selesai, nanti tinggal kita buka saja. Otomatis kotoran kukunya nanti akan menempel semua pada bagian lakban yang sudah kita modifikasi ke bagian gunting pemotong kuku. Jadi tidak akan berceceran. Ini adalah mode bersih fungsi yang kedua. Untuk fungsi yang ketiga, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ini ya, seperti kikir. Setiap pemotong kuku pasti ada, teman-teman. Kita bisa lihat terlebih dahulu ya di semuanya. Ini pada bagian sebelah sini memang bentuknya berbeda-beda ya. Nah, seperti ini, kemudian ini seperti ini. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk menghaluskan sisa-sisa potongan kuku yang sudah kita potong. Jadi tinggal kita gesek-gesekkan saja seperti ini. Jadi nanti kuku kita tidak akan tajam, teman-teman. Ini kalau menggunakan tang sangat mudah sekali. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai tang, harus membengkokkan dengan menggunakan tangan. Ini akan sangat sakit sekali dan pasti kuku kita juga akan rusak, teman-teman. Ini sangat keras sekali, teman-teman. Jadi akan sangat berbahaya sekali. Nah, bisa terlihat ya sampai seperti ini. Nah, di sini fungsi yang keempat bisa kita manfaatkan untuk membengkokkan kawat. Misalkan kita punya kerajinan DIY atau mungkin ingin membengkokkan buat kebutuhan yang lain. Nah, caranya tinggal kita masukkan saja pada bagian sebelah sini ya. Setiap pemotong kuku pasti ada lubangnya pada bagian ujungnya. Kita bisa lihat semuanya ya. Nah, cara menggunakannya tinggal kita masukkan saja. Kemudian kita bengkokkan kawat yang ingin kita bengkokkan. Sebagai contoh saja seperti ini ya. Nah, ini sangat mudah sekali, teman-teman. Jadi bisa sebagai alternatif pengganti tang kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai tang. Untuk fungsi rahasia yang kelima, di sini kita bisa lepaskan pada bagian sebelah sini ya. Ini kita putar, kemudian kita tahan seperti ini. Otomatis dia akan lepas semuanya seperti ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk mengupas kabel, teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya. Kita tekan pada bagian sebelah sini, kemudian kita putar. Ini akan jauh lebih mudah daripada kita menggunakan gunting. Nah, kemudian kita tinggal tarik saja. Nah, kita bisa lihat ya, ini jauh lebih aman, tidak ada serabut kabel yang terputus sama sekali. Ketika kita ingin mengencangkan skrup seperti ini, alat yang harus kita pergunakan adalah obeng. Nah, misalkan teman-teman tidak mempunyai obeng, gunting pemotong kuku seperti ini bisa kita pergunakan sebagai obeng darurat. Ini pada bagian ujung sebelah sini ataupun ujung sebelah sini ya, bisa kita pergunakan untuk mengencangkan maupun untuk melepaskan. Sebagai contoh seperti ini ya, akan saya kencangkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah fungsi yang keenam. Nah, untuk fungsi rahasia yang ketujuh, di sini bisa kita manfaatkan untuk membantu kita membuka paket. Daripada kita mengambil pisau di dapur yang kotor harus kita cuci, di sini kita bisa memanfaatkan gunting pemotong kuku. Tinggal kita pergunakan saja seperti ini. Ini jauh lebih cepat daripada kita harus
mencuci ini piring di kok piring apa namanya, pisau di dapur ya, yang biasanya kotor, yang akan kita pergunakan untuk membuka paket. Nah, sebagai contoh seperti ini adalah fungsi yang ke-7 teman-teman. Nah, untuk fungsi yang ke-8 di sini bisa kita pergunakan sebagai alat darurat ketika kita kehilangan kunci ya. Kalau misalkan kuncinya hilang ataupun entah jatuh di mana, intinya kita tidak mendapatkan kunci untuk membuka gembok seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa memanfaatkan dari gunting pemotong kuku yang pada bagian ujungnya seperti ini. Sebagai contoh ya, ini sudah terkunci, benar-benar terkunci, bukan rekayasa. Ini bisa kita buka dengan menggunakan gunting pemotong kuku. Tinggal kita masukkan saja seperti ini, kemudian kita buka seperti kita membuka gembok ya. Nah, ini sebagai darurat saja, jangan dipergunakan untuk hal negatif. Kita masukkan lagi sebagai contoh. Ini sudah mengunci, kita buka lagi. Nah, ini adalah fungsi yang ke-8 teman-teman. Untuk fungsi yang ke-9 di sini bisa kita pergunakan untuk membuka strapless pada bagian kertas, kemudian dokumen, uang maupun benda-benda yang lainnya yang di strapless seperti ini. Fungsinya supaya benda yang di strapless itu tidak rusak. Jadi ketika kita buka saja dengan paksa, pasti pada bagian sebelah sini akan sobek. Misalkan kalau yang di strapless uang, itu akan sangat sayang sekali teman-teman. Nah, untuk cara melepaskannya tinggal kita menggunakan pemotong kuku pada bagian sebelah sini ujungnya. Kita buka seperti ini. Kalau menggunakan kuku itu akan sangat beresiko sekali, bisa menancap pada bagian sebelah sini ya. Kemudian tinggal kita tarik saja seperti ini, otomatis barang yang di strapless dia aman teman-teman, jadi tidak akan sobek. Nah, seperti ini ya, misalkan perangko maupun amplop yang ingin dikoleksi. Ini fungsi yang ke-9 teman-teman, sangat mantap sekali. Untuk fungsi rahasia yang ke-10 teman-teman, ini pada bagian dalamnya isinya berbeda-beda ya. Ini yang ada yang seperti ini, kemudian ini ada yang seperti ini, dan juga pada bagian sebelah sini ini ada yang seperti ini. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ini bisa kita pergunakan untuk membuka tutup botol kaca pada zaman dahulu. Jadi tutup botol kaca Sprite maupun Fanta, karena memang sekarang biasanya diganti dengan menggunakan botol yang berbahan plastik, dan sangat sayang sekali saya tidak mempunyai tutup botol yang botol kaca yang zaman dahulu. Ini sebagai simulasi saja, sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi bisa kita pergunakan untuk membuka tutup botol. Contohnya seperti ini, tinggal kita cungkil saja seperti ini, nanti tutup botolnya akan terlepas. Jadi kita tidak perlu untuk membeli alatnya karena sudah tersedia di gunting pemotong kuku. Mungkin masih ada fungsi-fungsi rahasia yang lainnya, dan nanti mungkin teman-teman bisa berkomentar di bawah supaya nanti teman-teman yang lainnya juga bisa tahu. Oke teman-teman, semoga 10 ide kreatif atau 10 ide rahasia dari gunting pemotong kuku ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.